Halo semuanya, perkenalkan kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Kami dari kelas Manajemen Reguler C kelompok 5. Saya Rini Siti Khairunisa dengan NIM 3402240073. Saya Siti Nurul Fauzia dengan NIM 3402240101. Saya Eleliana Nabira Jabal Nucayani dengan NIM 3402240099. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Di video kali ini, kami akan membahas tentang kebijakan tarif dan non-tarif dalam perdagangan internasional. Sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kita simak dulu latar belakangnya. Kita tahu, di era globalisasi saat ini, hampir semua negara saling bergantung satu sama lain, terutama dalam hal ekspor dan impor barang maupun jasa. Nah, untuk menjaga agar kegiatan perdagangan internasional tetap seimbang dan sesuai dengan kepentingan nasional, maka beberapa negara menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu. Dua di antaranya yang paling penting yaitu kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Keduanya sangatlah berpengaruh terhadap arus barang, harga, maupun hubungan antar negara dalam perdagangan internasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai pengertian, tujuan, jenis-jenis, dampak, beserta contoh nyata dari kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Sebelum masuk pada pembahasan inti, kita perlu tahu arti dari kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor agar sesuai dengan kepentingan nasional. Secara umum, kebijakan ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Keduanya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kebijakan tarif. Apa itu kebijakan tarif? Kebijakan tarif merupakan keputusan yang diambil pemerintah untuk menetapkan pajak terhadap produk impor yang diperdagangkan antar negara. Tarif membuat harga produk impor menjadi lebih tinggi sehingga produk lokal menjadi lebih kompetitif. Tujuan kebijakan tarif yang pertama, melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak impor. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada barang luar negeri. Yang keempat, menekan konsumsi barang impor yang tidak perlu. Yang kelima, menjadi alat politik dagang, misalnya sebagai balasan terhadap kebijakan negara lain. Jenis-jenis kebijakan tarif. Yang pertama, tarif ad valorem berdasarkan persentase dari nilai barang impor. Yang kedua, tarif spesifik berdasarkan satuan tertentu seperti berat atau jumlah. Yang ketiga, tarif proteksi untuk melindungi industri domestik. Yang keempat, tarif retaliasi sebagai pembalasan dari kebijakan dagang negara lain. Dampak kebijakan tarif. Dampak positifnya adalah meningkatkan daya saing industri lokal, menambah penerimaan negara, dan mengurangi impor berlebihan. Lalu, dampak negatifnya adalah harga barang impor naik dan dapat menyebabkan inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, berisiko memicu perang dagang antar negara, dapat menghambat efisiensi dan inovasi jika proteksi berlebihan. Contoh kebijakan tarif yaitu yang pertama ada pengenaan bea masuk pada mobil impor untuk melindungi industri otomotif dalam negeri. Lalu yang kedua ada tarif impor produk baja untuk menjaga daya saing industri baja nasional. Pembahasan yang kedua yaitu kebijakan non-tarif. Kebijakan non-tarif merupakan aturan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengatur perdagangan internasional selain melalui bea masuk.
Tujuannya antara lain untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan kualitas produk, dan melindungi kepentingan nasional tertentu. Bentuk-bentuk kebijakan non-tarif. Yang pertama, kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor. Yang kedua, larangan impor atau ekspor, seperti larangan impor narkotika atau ekspor satwa langka. Yang ketiga, standar teknis dan sanitasi, memastikan produk impor memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Yang keempat, subsidi ekspor, yaitu bantuan keuangan bagi produsen lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional. Tujuan kebijakan non-tarif yang pertama, melindungi konsumen dari barang berbahaya atau tidak berkualitas. Yang kedua, menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mengatur arus barang agar sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, mendorong kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional. Yang kelima, menjadi instrumen politik luar negeri dalam hubungan dagang. Dampak kebijakan non-tarif yang pertama ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan produksi dalam negeri, menjamin kualitas dan keamanan produk, melindungi sektor strategis nasional. Lalu dampak negatifnya adalah menimbulkan hambatan perdagangan, mengurangi efisiensi pasar, dapat memicu tindakan balasan dari negara lain. Contoh kebijakan non-tarif yang pertama ada kuota impor beras untuk melindungi petani lokal. Yang kedua, larangan impor pakaian bekas demi menjaga kesehatan dan mendukung UMKM tekstil. Yang ketiga ada persyaratan sertifikasi halal dan keamanan pangan bagi produk impor makanan. Perbandingan kebijakan tarif dan non-tarif. Yang pertama ada kebijakan tarif berbentuk pajak atau bea masuk. Sedangkan kebijakan non-tarif berbentuk pembatasan, aturan, atau standar tertentu. Tujuan utama kebijakan tarif adalah melindungi industri dan menambah pendapatan negara, sedangkan kebijakan non-tarif lebih menekankan pada pengendalian mutu, kesehatan, dan keamanan. Dampaknya juga berbeda. Tarif menyebabkan harga barang impor naik, sedangkan non-tarif menciptakan hambatan administratif atau pembatasan jumlah barang. Contoh kasus nyata yang pertama, kasus di Indonesia, yaitu pemerintahan menerapkan tarif impor baja untuk melindungi industri baja nasional. Larangan impor pakaian bekas diberlakukan sebagai kebijakan non-tarif. Kedua, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat menaikkan tarif impor produk hingga 25%. Tiongkok membalas dengan kebijakan non-tarif seperti pembatasan impor produk pertanian dari Amerika Serikat. Akibatnya, harga barang meningkat dan hubungan dagang kedua negara memburuk. Kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif merupakan dua instrumen utama dalam perdagangan internasional yang penerapannya harus seimbang dan bijaksana. Terlalu protektif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan terlalu terbuka dapat melemahkan industri dalam negeri. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif dan non-tarif bukan hanya soal pajak atau aturan, melainkan tentang bagaimana sebuah negara menjaga kemandirian ekonominya tanpa harus menutup diri dari dunia luar. Terima kasih. Sebelum closing, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!